Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Novianti dari SI 7D. Saya berasal dari kampus Setemik Royal Kisaran. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pengendalian Internal dari Audit Sistem Informasi Setemik Royal Kisaran 2021. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian dari pengendalian internal. Pengertiannya ialah setiap tindakan yang dilakukan pengolahan manajemen untuk memperbesar peluang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengendalian internal bisa juga disebut dengan rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktivitas, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Adapun tujuan pengendalian internal, yang pertama, reliabilitas dan integritas informasi, kedua, pengamanan aset, ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana hukum dan regulasi, dan keempat, efektivitas dan efisiensi operasi. Adapun jenis-jenis pengendalian, yang pertama, preventative control. Dia bisa disebut dengan juga pengertian dari pencegahan sebelum terjadi penyimpangan, contoh berupa pembatasan tindakan pengguna, permintaan kata sandi, dan orientasi terpisah. Yang kedua, detective control, mendeteksi penyimpanan setelah terjadi, contohnya laporan analisa log, pemantauan status parameter yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, corrective control, memastikan koreksi terhadap masalah yang ditemukan oleh detektif. Kontrol pada umumnya membutuhkan campur tangan manusia. Contohnya itu seperti proses restorasi data backup dan pembatalan transaksi. Keempat, directive controls, dirancang untuk memproduksi hasil yang baik dan mendorong perilaku yang baik. Contohnya, arahan untuk para pengguna komputer agar melakukan tindakan backup data masing-masing secara periodik. Yang kelima, compensating controls, dapat ditemui pada kasus di mana kelemahan pada satu pengendalian ditutup oleh pengendalian lain. Baiklah, di sini adapun elemen pengendalian internal terdiri dari 3. Akuntabilitas, setiap keputusan transaksi dan tindakan yang dilakukan harus ada pengendalian yang dapat menentukan siapa yang melakukan apa. Yang kedua, kecukupan sumber daya. Pengendalian yang coba dilakukan dengan sumber daya yang kurang biasanya akan gagal ketika menghadapi tekanan ya. Dan yang ketiga, pengawasan dan review. Banyak kasus manusia tidak melakukan apa yang seharusnya, tetapi hanya melakukan apa yang diawasi, sehingga sistem pengawasan diperlukan dan perlu dilakukan evaluasi secara periodik. Pengendalian pada aplikasi komputer memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, integritas aplikasi dan proses. Yang kedua, pencegahan terhadap perubahan yang tidak diinginkan. Ketiga, memastikan pengendalian perancangan dan pengembangan memadai. Keempat, memastikan pengujian memadai. Kelima, pengendalian memindahkan aplikasi. Keenam, memastikan sistem terus terpelihara. Adapun contoh pengendalian pada pengembangan aplikasi komputer. Yang pertama, penggunaan sistem Development Lab Child yang bisa disebut dengan SDLC, yang disingkat dengan SDLC. Yang kedua, melibatkan pengguna atau user involvement. Yang ketiga, rencana pengujian yang diformalkan. Yang keempat,
rencana pengujian yang diformalkan. Yang kelima, konversi yang terencana. Yang keenam, penggunaan post implementation reviews. Yang ketujuh, penetapan quality assurance atau bisa disebut dengan QA. Dan ke-8, melibatkan auditor internal. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.